Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu semua di perdagangan tanggal 5 September 2022 ini? Kemarin kita sempat dibuat terkaget-kaget ya, tapi saya bilang itu luar biasanya lah ya pemerintah kita saat ini, luar biasa sekali. Ya, menaikkan harga BBM di saat lengah, orang lagi liburan. Dan ya bagus juga karena bursa saham juga lagi libur. Ya, coba bayangkan kalau hari ini diumumkan kenaikan BBM. Wah, ARB kali. Ya, atau kalau nggak mungkin market halt ya, minus 5%. Kan kalau kemarin aturan kita kalau ketentuan kalau dalam satu hari turun sampai minus 5% langsung BAM di halt, istirahat dulu, di freeze market, diberhentikan sementara. Ya, tapi bagaimana dengan kondisi saat ini? Ya, kondisi saat ini ternyata amazing, hijau ya, IHSG bahkan sangat-sangat kuat. Kok bisa? Banyak beberapa yang japri saya bilang, kok kenapa ini pada naik semua Pak gitu ya. Ya, alasan paling logis yang bisa saya berikan adalah pada dasarnya sudah price in ya, maksudnya orang itu sudah duga dan pemerintah itu cuma cuma masalah momentum aja kapan dia akan menaikkan harga BBM-nya, bukan berarti nggak dinaikin ya. Ini kalau kita asumsi-asumsi yang tersirat-tersirat yang ada, yang isu-isu yang beredar di bursa ya. Jadi apa yang sudah ada, yang sudah terjadi itu sebenarnya sudah dipredik sama market. Jadi ketika market naik, ketika BBM naik, nah, sudah ini dan ternyata ya kok tenang-tenang aja, fine-fine saja ketika ketika harga BBM naik, nggak sampai terjadi gejolak yang besar-besaran yang seperti ditakutkan oleh orang. Karena mungkin semua pada maklum ya, terjadi udah ada pada maklum kalau memang pada dasarnya mau nggak mau harus naik. Jadi pemerintah cukup, saya bilang sih cukup sukses memberikan seperti kayak hmm, edukasi kepada pasar atau memberikan supaya pasar bisa mengerti bahwa keputusan ini adalah keputusan yang mau nggak mau harus diambil pemerintah. Jadi ya rakyat sudah terima itu, dan ketika harga naik ya sudah wajar. Dan kalau boleh saya bilang ya, harga di market sudah bereaksi sebelum pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Harga bahan baku, beberapa harga di pasar itu sudah merangkak naik sebelumnya, tapi kemudian turun ya. Itu yang kita sebut sebagai deflasi kemarin. Jadi pada dasarnya sudah terkondisikan ya, market sudah terkondisikan, dan saya merasa itu strategi pemerintah juga untuk membuat sampai deflasi, juga mungkin karena pemerintah rajin operasi pasar. Terus saya juga lihat ada aksi aksi aktif pemerintah dengan memberikan BLT, bantuan langsung tunai dan sebagainya. Itu ya, itu secara tidak langsung membuat ekonomi di grassroots ya, rakyat level bawah juga bagus. Nah, itu yang membuat tenang, pada dasarnya semua pada tenang ya. Dan harapan saya sih jangan orang belakangan baru sadar, gitu ya. Hari ini mungkin masih dinamakan, masih kayak nggak sadar, masih kayak bangun tidur gitu, yang nggak sadar kondisi gitu. Terus nanti beberapa waktu kemudian baru sadar, loh kok ternyata BBM udah naik toh. Kayak gitu, kayak kayak nggak tahu. Dan atau kalau nggak tiba-tiba ekonomi tiba-tiba berubah arah. Saya harap saya nggak gitu. Sentimen yang harus kita hadapin, kita waspadai di bulan September ini ya berarti praktis hanya dari luar negeri aja ya, dari Amerika ya, naiknya suku bunga, terus data inflasi, terus ya China, ekonomi China ya. Nah, saya rasa itu yang ekonomi Eropa, mungkin yang kayak gitu-gitu yang lebih mempengaruhi lah ya, mempengaruhi kondisi perekonomian. Kalau yang lain-lain saya lihat, kalau dalam negeri praktis sentimennya malah bagus-bagus dan kuat-kuat. Contoh ekonomi yang robust ya, naik dengan baik, jalan dengan baik ya. Terus kemudian harga BBM yang
ya sebelum harga BBM saya rasa mestinya kayak inflasi yang terjaga sehingga memungkinkan untuk pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan BBM. Dan ya banyak hal mungkin lebih pada banyak sentimen positif di dalam negeri ya, atau investor melirik Indonesia atau memberikan rating Indonesia, rating yang bagus, rating dan lain hal, banyak hal lainnya yang saya lihat memberikan market ini pada dasarnya sudah bagus ya, punya daya tahan yang kuat. Contoh apa, ketika pemerintah menaikkan suku bunga, IHSG juga malah bagus terbang. Terus BBM juga terbang. Ya, moga-moga ini invisible hand yang membuat terbang ini ya masih bisa bergerak dalam tren positif. Sehingga kita penuh optimisme. Walaupun di luar sana ekonomi real ya deg-degan juga loh. Ya, saya kebetulan kita juga sering ya berhubungan langsung dengan para pelaku usaha dan mereka juga deg-degan, jujur mereka deg-degan dengan kondisi saat ini ya, itu yang membuat sebenarnya ekonomi real juga lagi berhati-hati. Berbeda sama kita yang di bursa penuh euforia, IHSG bakal berpotensi untuk all time high. Beda banget, itu sebabnya ada beberapa yang japri saya bilang, kok bisa IHSG malah naik? Kok bisa begini? Ekonomi itu nggak bagus loh, gini-gini, bla bla bla. Ya, itu saya coba untuk bagikan dari sudut pandang saya, view saya dari pelaku pasar, dari bursa ya. Ya, data-data lebih orang melihat lebih pada harapan ya, data-data ekonomi dan sebagainya, harapan bahwa ekonomi Indonesia pada dasarnya masih oke, masih bagus dan sebagainya. Nah, coba kita lihat chartnya juga deh, kita untuk lebih form kita lihat chart lebih tenang gitu ya orang bilang. Nah kalau lihat chartnya ya lihat betapa bagusnya ya, sebenarnya bagus ya. Hati-hati aja, ini kan ada 27258 yang mana jadi resisten, beberapa pernah sekali kejadian dia kena itu dan dia turun. Nah ini jadi ini yang orang takutin nih di besok nih. Kalau IHSG besok bisa breakout ini, nah bernapas lega lah. Tapi kalau nggak bisa, nah berarti berpotensi koreksi dengan harapan saya paling bottomnya di level 7.100. Kalau dia bisa mantul di level 7.100, berarti masih aman. Dan IHSG kalau dia swing di sini dan dia masih belum bisa breakout level ini, berarti dalam beberapa waktu ke depan kita harus bisa harus bisa melihat bahwa ya IHSG akan bergerak sideways dan kita harus menerima keadaan itu dulu. Ya, tapi hari ini volumenya luar biasa besar banget volumenya. Asing net buy 1,39 triliun, terus kemudian transaksi bursa 13,6 miliar. 13,6 triliun maksud saya. Jadi secara secara fundamental, secara ini semua itu udah asing masuk gitu ya. Jadi ya orang jadi ini sebagai jawaban juga bilang, "Pak, benar nggak sih? Dan buktinya apa dan sebagainya." Lah, ini buktinya asing masuk. Asing ya maksudnya walaupun ini pasar uang ya, pasar keuangan. Maksudnya yang dijual belikan adalah lembar kertas kepemilikan, beda dengan sektor real loh. Ya, orang ada yang bisa bilang itu. Mana sektor realnya? Kita belum lihat itu wujudnya. Masalahnya adalah dirasa pengusaha lokal semakin berat. Kalau memang asing, kayaknya asing ya juga cuma baru beli berdasarkan harapan doang. Kita belum lihat ya ekonomi atau pabriknya bergulir seperti apa. Jadi baru di atas kertas, kayak contoh produsen kaca yang investasi tanah atau beli tanah dan berusaha mau membangun pabrik di Indonesia gitu, di Accra gitu, di tanahnya Accra, GIPE ya, GIPEE. Nah itu JP, orang bisa panggil JP. Nah itu baru transaksi tanahnya aja, pabriknya belum terrealisasi dan sebagainya. Tapi orang ya namanya market, bergerak lebih dulu. Ya kita lihat, oh ini bagus nih ya, ada investasi asing masuk dan sebagainya ya. Tapi yang diharapkan adalah sebenarnya adalah pengusaha lokal, kita lokal. Nah, harapan saya ekonomi ya kita harus bersabar dulu ya, kita bersabar. Moga-moga memasuki nanti kuartal keempat ya. Ini kan kuartal ketiga, ini 1 bulan ini kan kuartal ketiga terakhir. Di harapan saya di kuartal keempat nanti bisa bergerak dengan baik gitu. Ya. Apalagi IHSG kalau lagi ini, wah Pak, double bottomnya tercipta Pak, sesuai dengan apa yang kita, iya tercipta, yes, tapi dia lagi sideways. Baru bener-bener valid kalau double bottom ini dan bisa tren naik ya nanti setelah dia bener-bener breakout.
Nah, kalau seumpama ini benar, targetnya ke berapa ya? Nah, ini yang banyak yang juga di antara kita mesti bertanya-tanya, IHSG kemana arah IHSG? Ya, ini kalau saya anggap kita bikin plotting, sorry. Ini bisa lebih panjang soalnya nanti. Nah, ini saya matiin dulu. Nah, ini. Itu sudah pakai. Ternyata 8.000. Ya, IHSG ternyata berpotensi ke level 8.000 nih. Nggak muluk ternyata ya. Nah, 7.930-an something. Ya, raw number lah. 8.000 lah kita. Nah, ini sesuai nih ternyata nih. Wow, IHSG 8.000. Sesuai prediksi kita ya. Ya, mungkin sudah banyak analisis, technical analis yang mengatakan dan juga ngomong kalau ya dia bakal ke sana gitu ya. IHSG berpotensi ke sana. Tapi ini kalau kita lihat begini ya cukup cukup tidak muluk-muluk juga ya. Nah, ya moga-moga nih ya teman-teman, kalau ini sih masih jauh banget. Pak, kalau lihat daily-nya kok jauh banget gitu ya. Jauh banget, Pak. Ya, sabar aja ya. Tapi kita lihat kalau kayak gini volumenya naik begitu kan dia naiknya rally nih tuh. Nah, harapan saya volumenya tinggi juga dia bisa rally ya, volume tinggi juga. Ini kayak ini volume tinggi rally. Nah, by the way, volume saya ini agak sedikit berbeda tentu saja dengan yang di luar karena ini ada di tweak. Saya ada tweak sedikit. Jadi ya, berbeda. Nah, ini volumenya harapan saya dia bisa lanjut naik lagi ya. Wow, nice. Ya, itu komposnya kita. Coba bagaimana dengan sektoralnya? Kita coba cek ya. Wah, cakep. Ya, cakep banget nih. Tuh, mantul dari support. Moga-moga bisa breakout ini juga ya, IDX Basic. Terus Consumer Cyclicals, mantul juga dari sini ya. Energi, wow, energi sudah nggak usah ngomong dah. Hari ini keren banget ya. Saham-saham batu bara keren banget. Terus habis itu finance, ini juga rebound. Volumenya berapa waktu ini belakang juga bagus sekali ya hijau. Terus healthcare yang kurang oke ya, tapi it's okay lah. Toh transaksi juga gak terlalu besar dan belum jadi fokus kita saat ini. Sektor industri breakout juga dengan bagus ya. Ini juga keren-keren semua lah ini. Infrastruktur, wow, ini rebound dari sini, moga bisa segera naik juga. Terus kemudian ada consumer non cyclicals. Nah, ini moga-moga juga breakout lagi ya. Ini kalau saya sempat bikin, kalau kita bikinnya begini, ya ini masih on the track. Bagus ya, consumer non cyclical, terus properti, koreksi tapi juga tertahan level support kita. Oh, bisa pas-pas gitu ya. Nice. Terus tekno, udahlah, abaikan dulu ya. Terakhir adalah transportasi, ini juga saya bilang abaikan dulu ya. Pada dasarnya ini hapus saja. Ya, yang nggak heran, nggak kaget ya. Ada beberapa yang bobotnya nggak terlalu besar kayak healthcare, transportasi, tekno ya. Tekno sebenarnya besar, tapi untungnya dia ketika dia lagi soak itu lagi kerjanya kinerjanya nggak bagus ya. Yang lain ditopang yang lain di sektor basic, energi, finance, industri ya enough. Itu aja cukup gitu ya untuk nopang pergerakan di IHSG. Ya, jadi kalau lagi kayak gitu cukup optimis ya, teman-teman. Bapak Ibu semua, IHSG ya kalau bisa breakout cakep lah ini. Berpotensi untuk breakout ATH nih nanti. Ya, nice. Ya, itu market review kita untuk beberapa waktu ke depan ya setidaknya. Dan sebelum saya masuk segmen berikutnya, kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Saya ingatkan, ajak juga jangan lupa untuk support channel YouTube ini. Buka rekening bersama
kami di Henan Putri Sekuritas ya. Kita terafiliasi dengan Henan Putri Sekuritas. Lalu kemudian jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video-video kami, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Oke. Untuk rekomendasi perdagangan tanggal 6 September 2022. Apa yang bisa kita cermati? Pertama yaitu Harum. Waduh. Kenapa saya pilih Harum? Karena dia masih di bawah gitu. Yang lain udah terbang, batu bara lain udah terbang, dia masih di bawah. Jadi ini menarik untuk dicermati. Karena apa? Karena mungkin orang pikir, Pak, ini bukannya sekarang nikel. Iya, tapi dia masih ada batu baranya loh. Wake up gitu ya. Dan ini oke lah. Dan saham-saham nikel juga bagus trennya gitu ya. Jadi oke kok. Kita bisa lihat contoh selain Harum mungkin adalah Antam. Nah, ini juga kalau besok dia bisa rebound, ini kan bagus banget gitu loh si Antam ini. Ya, udah 2 rekomendasi nih saya kasih. Terus satu lagi Akra. Bukan mineral tapi ini Akra. Tapi Akra saya lihat ini juga rekomendasi, kita bisa rekomendasi ini juga bagus. Akra kalau besok bisa naik lagi ke level 1255 super awesome. Habis Akra ada Tower. Nah, Tower juga udah breakout ya. Ini ada tender offer di 1300-an dan kalau dia jadi kemungkinan besar bisa breakout, bisa lewat ya, bisa jauh di atas itu. Karena biasanya begitu gitu ya. Jadi harusnya oke, masih oke banget. Terus habis itu Saratoga. Nah, Saratoga ini juga bagus ya. Dia sideways dan dia bisa mantul, bisa rebound. Ini bagus nih. Ya, Saratoga silakan. Ini breakout, hitungannya breakout, tapi breakoutnya breakout lokal ya. Maksudnya dia dalam beberapa waktu dia sideways di sini dia breakout gitu. The real breakout dia harus bisa breakout naik di atas ini sih sebenarnya. Ya, di sini 2830 itu real breakout. Harapan saya Saratoga bisa real breakout. Oke. Oops. Ini $3. Sorry. Ya, 2690. Ini saya lihat ini Saratoga di sini ada ininya nih. Nah, ini supportnya dia bisa keluar. Tuh good lah. Udah apa aja tuh? Ada Harum, Antam, Akra, Saratoga, Tower. Udah 5 ya, sudah 5. Baik, itu dulu Bapak Ibu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 6 September 2022. Oke, itu dulu teman-teman untuk perdagangan tanggal 6 September 2022. Nggak kerasa banget ya, waktu itu so fast. Ya, apalagi kalau cuan semua, hijau semua. Ya, kita berdoa semoga besok market berbaik hati kembali ke kita. Baik, teman-teman, itu dulu market review, ya rekomendasi saham dan ulasan kita. Sampai jumpa semuanya besok. Jangan lupa bikin trading plan. Semoga apa yang kita bagikan, apa yang saya sharekan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan market besok bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy cuan, happy trading. God bless you all. See you.